Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 373, Chris menemukan kebenarannya. Chris tahu Lauren tidak akan mengada-ada untuk menipunya. Jadi, dia yakin Lauren benar-benar sakit karena dia mengatakannya. Jadi, sebagai suami Lauren, dia harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang sejarah hubungan Lauren. Keluarga Hanks punya kekuasaan besar di DC dan jaringan koneksinya luas di mana-mana, jadi cukup mudah baginya untuk memeriksa riwayat kesehatan Lauren dan catatan konsultasi rumah sakit. Dalam sehari, Chris memanggil banyak dokter terkenal dari rumah sakit besar di DC. Mereka semua sangat sibuk dan hanya mau melakukan konsultasi berdasarkan perjanjian dengan pasien biasa. Namun, mereka semua dipanggil ke rumah Chris. Namun, Chris tidak mendapatkan hasil apapun meskipun telah menanyai mereka satu persatu. Pada pukul 5 sore, Rob dengan paksa membawa Matt ke kediaman Chris. "Lepaskan aku. Ini penculikan." Matt dengan enggan melangkah maju, diikuti dua petarung yang tinggi dan kekar di belakangnya. Rob menemukan Matt, yang telah menebak apa yang akan ditanyakan Chris dan menolak untuk datang, tetapi Rob membawanya dengan paksa. Rob terkekeh dan bertanya, "Dokter Gale, saya sarankan Anda untuk bekerja sama dengan kami dan bersikap sangat jujur. Dokter-dokter ternama di DC, yang lebih terkenal dari Anda, semuanya datang secara pribadi. Anda hanya seorang psikiater junior. Mengapa Anda bersikap sombong dan pura-pura sibuk? Tuan Heng hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. Jawab saja dengan jujur." Saat dia berbicara, Rob meraih lengan Matt dan menariknya ke ruang tamu dengan paksa. "Tuan Heng, Matt Gale ada di sini," Rob melaporkan. Chris sedang minum teh ketika mendengar itu. Ia menatap Matt dan berkata, "Dr. Gale, benar. Silakan duduk." Matt mendengus dingin dan berseru, "Tuan Heng, jika Anda ingin berkonsultasi dengan saya, bukankah lebih baik Anda datang ke kantor saya? Anda sudah keterlaluan dengan menangkap saya dan membawa saya ke sini dengan paksa." Chris tersenyum dan berkata, "Dr. Gale, jangan marah. Saya harus bertemu lebih dari 10 dokter hari ini, dan mereka semua dari rumah sakit yang berbeda. Bukankah saya akan kelelahan jika harus mendatangi setiap rumah sakit secara langsung?" Rob menambahkan, "Tepat sekali. Apakah Anda tidak tahu status Ten Heng? Karena dia ingin menanyai Anda, tentu saja dia ingin Anda datang ke sini." Matt membenci sikap Chris yang suka mendominasi, dan memikirkan Lauren menikahi pria seperti itu, dia merasa sangat khawatir tentang pernikahannya. Matt duduk dan berkata dengan nada tidak senang, "Tuan Heng, cepat ajukan pertanyaan yang Anda miliki untuk saya. Saya masih harus mengurus beberapa hal di rumah sakit." Chris langsung ke intinya. "Kau psikiater pribadi Lauren, kan?" Begitu nama Lauren disebut, Matt langsung bersikap hati-hati karena dia tahu bahwa karena Chris berani membawanya ke sini, dia seharusnya sudah tahu tentang hubungan mereka, H plus P. Oleh karena itu, Matt tidak menyangkalnya dan malah mengangguk. "Ya, bagus sekali." Senyum muncul di wajah Chris dan dia melanjutkan, "Seorang psikiater pasti lebih tahu daripada dokter lainnya. Saya yakin Anda sangat memahami kondisinya. Katakan padaku, mengapa dia tidak bisa berhubungan intim denganku?" Matt tidak menyangka Chris akan begitu lugas hingga langsung menanyakan pertanyaan kunci itu. Matt menjadi sangat gugup dan mulai terbata-bata. "Hah? Apa maksudmu? Apa, dia tidak boleh berbagi kamar denganmu?" Chris mendengus dingin. "Dr. Gale, jangan pura-pura. Saya sudah memeriksa catatan kunjungan Lauren ke kantor Anda. Dia tinggal setidaknya beberapa jam setiap kali kunjungan dan terkadang, dia bahkan menginap di kantor Anda, termasuk tadi malam. Katakan padaku, apa yang dilakukan Lauren di tempatmu?" Melihat Chris marah, Matt jadi sedikit takut. Lagi pula, Chris terlihat sangat garang dan memiliki tubuh yang tinggi dan kekar. Matt berkata dengan terbata-bata, "Kami tidak melakukan apapun. Saya hanya memberinya perawatan." Kesabaran Chris mulai menipis, dan dia berseru, "Aku bertanya padamu, perawatan macam apa yang kau berikan padanya? Kenapa butuh waktu lama sekali? Kalau kau tidak menjelaskannya dengan jelas hari ini, lupakan saja tentang keluar dari rumahku hidup-hidup." Melihat hal itu, Rob pun langsung mengambil tindakan terhadap Matt dengan menariknya dari tempat duduknya menggunakan satu tangan dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. "Sial! Beraninya kau tidak menjawab pertanyaan Tuan Heng." Matt sama sekali tidak gentar menghadapi kekerasan itu. Ia membantah keras, kondisi Nona Lauren adalah privasinya. "Kecuali Nona Lauren setuju, saya tidak akan memberi tahu Anda." Chris juga menendang Matt dengan marah. "Kau benar-benar tahu." Rob menendang wajah Matt, menyebabkannya langsung berdarah. "Cepat, bicaralah." Namun, Matt tetap memilih untuk tidak menyerah. "Saya tidak akan pernah mengkhianati Nona Howard." Chris menatap Matt, menjambak rambutnya dan berkata, "Dr. Gale, sepertinya Anda juga sangat menyukai tunanganku."
Selama bertahun-tahun ini, Anda pasti menggunakan pengobatan sebagai alasan untuk memanfaatkan tunanganku, bukan? Matt lebih suka dipukul daripada kepribadiannya dihina. Karena itu, ia segera menyangkal, omong kosong. Saya tidak pernah memanfaatkan Nona Howard. Saya hanya ingin membuatnya bahagia dan menghentikan penderitaannya. Memukul. Chris menamparkan wajah Matt dan berseru, Pang, jadi kamu benar-benar menyukai Lauren. Rob menimpali dari samping, ku dengar Gail jago hipnotis. Mungkinkah dia menghipnotis Nona Howard lalu memanfaatkannya? Omong kosong. Aku tidak sebegitu cabulnya. Matt membentak Rob. Chris menatap Matt dan merasa bahwa Matt tampak cukup baik. Ia tahu bahwa orang yang dipercaya Lauren pasti memiliki karakter yang cukup baik. Kau tidak akan memberitahuku, kan? Aku punya cara untuk membuatmu bicara. Chris bangkit berdiri, mengambil informasi yang telah dikumpulkan bawahannya sejak lama dan membaca. Ayah Matt Gale adalah wakil direktur rumah sakit Capital Friends, High Plus P sementara ibunya adalah direktur bedah saraf. Anda mengatakan bahwa orang tua Anda telah bekerja sebagai dokter sepanjang hidup mereka dan akan segera pensiun. Apakah menurut Anda mereka akan hancur dan ingin bunuh diri jika mereka diketahui menerima suap atau semacamnya sebelum mereka pensiun? Pada saat itu, ekspresi wajah Matt langsung berubah. Chris, terserah padamu untuk membunuhku atau memukulku. Datang saja padaku, jangan ganggu orang tuaku. Orang tuaku telah bekerja keras sebagai dokter sepanjang hidup mereka dan tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Chris tertawa dan berkata, kau harus tahu bahwa dengan kekuatanku, aku bisa dengan mudah menjebak seseorang atau mempromosikan seseorang. Asalkan kau menceritakan tentang Lauren dengan jujur, aku tidak hanya bisa membiarkan orang tuamu sendiri, tetapi juga menjadikan ayahmu sebagai sutradara. Bagaimana menurutmu? Matt benar-benar mulai ragu, karena dia tahu Chris tidak bercanda. Dia sungguh mengagumi Lauren dan tidak ingin mengkhianatinya, tetapi demi orang tuanya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada Chris. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Matt menceritakan segalanya kepada Chris tentang kondisi Lauren, dari pertemuan pertama hingga apa yang terjadi tadi malam. Setelah mendengarnya, Chris menjadi marah. Ah, Jordan Stelle. Dasar bajingan, bagaimana mungkin kau bisa menjadi kekasih yang sempurna untuk tunanganku? Kau sebenarnya satu-satunya pria di dunia ini yang bisa berhubungan intim dengannya. Kenapa kau pantas menerima itu? Kenapa?